Halo Achievers, jumpa lagi dalam pelajaran ekonomi lintas minat bersama dengan saya, Sersahala Freddy Simanjuntak. Achievers, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester. Achievers, mari kita simak video ini, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari untuk mempersiapkan diri sebagai bekal kalian untuk memperoleh nilai yang terbaik. Yang pertama adalah perilaku produsen dan perilaku konsumen. Perilaku produsen dan perilaku konsumen terdiri atas jenis-jenis biaya. Yang kedua, pendekatan kardinal maupun pendekatan ordinal. Yang kedua adalah pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri, di mana masing-masing memiliki peran di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terdiri atas permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, adanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang membentuk suatu harga keseimbangan. Dan yang terakhir adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Yuk kita simak video berikut ini. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian perilaku-perilaku produsen dan konsumen. Perilaku produsen adalah kegiatan menambah faedah suatu barang atau menciptakan barang dan jasa baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumen merupakan kegiatan mengurangi nilai suatu barang atau menghabiskan barang dan jasa sehingga bermanfaat menjaga kelangsungan hidup. Soal yang kedua, jelaskan perilaku-perilaku produsen dan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, perilaku produsen dalam kehidupan sehari-hari. Produsen selalu membuat pembukuan dan menyusun anggaran bisnis untuk kegiatan usahanya. Yang kedua, produsen akan selalu menabung dan melakukan investasi untuk perluasan usaha dan menambah usaha yang lain. Dan yang ketiga, produsen akan menambah jaringan usaha di berbagai tempat atau membuka cabang. Yang keempat, produsen akan menambah usaha dan alat-alat produksi untuk kegiatan bisnis atau perluasan daripada usahanya. Kemudian, produsen akan biasanya menarik pelanggan dengan memberikan potongan harga atau diskon dan akan memproduksi barang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu model dan tren. Dan yang terakhir, produsen dalam meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, maka pengusaha atau produsen akan menerbitkan iklan. Kemudian kita akan melihat perilaku konsumen dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, konsumen akan membuat skala prioritas dalam berbelanja. Yang kedua, konsumen akan membeli barang berkualitas dengan harga yang rendah. Dalam hal ini, konsumen akan senantiasa menawar barang terlebih dahulu sebelum membeli dan akan mencari barang-barang yang berkualitas. Dan yang ketiga, konsumen akan melakukan konsumsi dengan pertimbangan manfaat barang dan daya beli. Dalam hal ini, konsumen akan berpikir secara rasional dalam membeli atau menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Kemudian, konsumen akan membuat daftar dan anggaran dalam berbelanja, biasanya dibuat dalam 1 minggu maupun dalam 1 bulan. Pertanyaan ketiga adalah, jelaskan perbedaan pendekatan kardinal dengan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal yaitu kepuasan dalam mengkonsumsi barang diukur dengan satuan, misalnya angka atau uang. Kepuasan ini biasanya bersifat kuantitatif. Semakin besar pendapatan, maka semakin puas dalam mengkonsumsi barang. Dalam pendekatan kardinal, konsumsi barang itu terdiri hanya satu jenis barang saja. Dan dalam pendekatan kardinal, adanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2 yang menyatakan tentang kepuasan konsumen di dalam mengkonsumsi suatu barang. Pendekatan ordinal adalah kepuasan dalam mengkonsumsi barang tidak diukur berdasarkan angka, tetapi berdasarkan urutan-urutan.
Jadi, pendekatan ordinal biasanya secara kualitatif atau bersifat subjektif. Pada pendekatan ordinal, konsumsi barang terdiri atas dua jenis yang memberikan kepuasan yang sama. Dan tingkat kepuasan konsumen biasanya diukur dengan kurva indifferent atau indifferent curve, di mana kurva indifferent itu merupakan kombinasi konsumsi dari kedua jenis barang tersebut yang memberikan utilitas atau kepuasan yang sama. Pertanyaan keempat adalah, jelaskan perbedaan bunyi hukum Gosen 1 dan bunyi hukum Gosen 2. Bunyi hukum Gosen 1 yaitu, jika pemenuhan kebutuhan barang dilakukan secara terus-menerus, maka nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama, kenikmatan semakin menurun dan sampai mencapai batas jenuh. Mari kita lihat contoh penerapan hukum Gosen 1 di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tabel ini disediakan 3 kolom. Yang pertama adalah konsumsi nasi goreng, yang kedua nilai guna total, dan yang ketiga adalah nilai guna marginal. Pada konsumsi nasi goreng 0, nilai guna totalnya 0, dan nilai guna marginalnya 0. Pada konsumsi nasi goreng 1, nilai guna total 30, nilai guna marginal 30. Konsumsi nasi goreng 2, nilai guna total 70, nilai guna marginal 40. Konsumsi nasi goreng 3, nilai guna total 120, nilai guna marginal 50. Pada konsumsi nasi goreng keempat, nilai guna total 155, nilai guna marginal 35. Konsumsi nasi goreng 5, nilai guna total 155, dan nilai guna marginal 0. Pada konsumsi nasi goreng 6, nilai guna total 165 dan nilai guna marginal minus 10. Achievers, baik kita perhatikan kolom ketiga yaitu nilai guna marginal, di mana menurut hukum Gosen tadi, mula-mula kita akan menikmati kepuasan yang lama-kelamaan akan meningkat dan pada akhirnya akan mengalami penurunan. Jadi, the law of diminishing utility itu berlaku pada konsumsi nasi goreng yang keempat, di mana nilai guna totalnya 155 dan nilai guna marginalnya 35. Jadi ada penurunan dari 50 ke 35. Bagaimana kita mencari nilai guna marginal? Nilai guna marginal itu adalah selisih dari nilai guna total. Contohnya, untuk mencapai nilai guna marginal 30, maka selisih antara 30 dan 0. Nilai guna marginal 40, selisih dari 70 dan 30. Nilai guna marginal 50, selisih dari 120 dan 70. Nilai guna marginal 35, selisih dari 155 dengan 120. Dan nilai guna marginal 0, 155 dikurang 155. Dan yang terakhir, nilai guna marginal minus 10, yaitu 165 dikurang 155. Baik, untuk hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 berlaku, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Artinya, unit terakhir dari tiap produk yang dikonsumsi nilainya sama. Perhatikan tabel yang pertama. Pada tabel ini terdiri atas 5 kolom, adanya alternatif 1. Yang kedua, marginal utility HP 60, marginal utility laptop 0, marginal utility TV 0, dan total utility-nya adalah 60. Alternatif kedua, marginal utility HP 40, marginal utility laptop 20, marginal utility TV 0, dan total utility-nya 60. Alternatif ketiga, marginal utility HP 20, marginal utility laptop 20, marginal utility TV 20, dan total utility 60. Alternatif ketiga dipilih oleh konsumen karena memberikan kepuasan yang sama, yaitu
Marginal utility HP, marginal utility laptop, dan marginal utility TV memberikan kepuasan yang sama, yaitu 20 dengan jumlah total utility sebanyak 60. Soal yang kelima, jelaskan implementasi hukum the law of diminishing return di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Pada tenaga kerja 1, produksi totalnya 20, produksi rata-ratanya 20, produksi marginalnya 0. Pada tenaga kerja 2, produksi totalnya 60, produksi rata-rata 30, dan produksi marginal 30. Tenaga kerja 3, produksi total 120, produksi rata-rata 40, dan produksi marginal 60. Pada tenaga kerja 4, produksi total 140, produksi rata-rata 35, dan produksi marginal 20. Pada tenaga kerja 5, produksi total 150, produksi rata-rata 30, dan produksi marginal 30. Dan produksi marginal diperoleh dari selisih dari produksi total. Contoh, produksi marginal 40 diperoleh dari 60 dikurang 20. Produksi marginal 60 diperoleh dari 120 dikurang 60, dan produksi marginal 20 diperoleh dari 140 dikurang 120, dan produksi marginal 10 diperoleh dari selisih antara 150 dikurang 140. Jadi, hukum the law of diminishing return berlaku mulai dari tenaga kerja 4, di mana kalau kita lihat produksi marginalnya dari 60 mengalami penurunan ke 20. Soal yang ke-6, jelaskan implementasi fixed cost atau biaya tetap, variable cost atau biaya variabel, dan total cost dalam kegiatan produksi. Achievers, kita perhatikan tabel berikut ini. Jadi, di dalam memproduksi 1, 2, 3, 4, dan sampai ke 5 kuantitas, fixed cost atau biaya tetapnya itu sama, yaitu 1.500.000. Tetapi untuk variable cost, semakin banyak jumlah kuantitas yang diproduksi, maka biaya variabel itu cenderung meningkat. Misalnya 600, 850, 1050, 1400, dan 2500. 850 dengan 600 selisihnya 250. Variable cost-nya itu adalah 250. Begitu juga seterusnya, antara 850 dengan 1050, 1050 dengan 1400, 1400 dengan 2500. Yang ketujuh, jelaskan peran pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi atau konsumen berperan sebagai pemasok faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Konsumen atau RTK biasanya akan menyediakan tanahnya untuk usaha. Tanah itu akan disewa oleh pengusaha atau rumah tangga produsen, dan rumah tangga konsumen akan memperoleh sewa. Konsumen atau rumah tangga konsumen akan menyediakan modal bagi rumah tangga produsen. Modal tersebut akan dipergunakan oleh rumah tangga produsen untuk perluasan usaha. Konsumen akan memperoleh bunga. Kemudian, konsumen akan bekerja di perusahaan. Konsumen akan memperoleh gaji. Konsumen atau RTK akan menyediakan skill bagi RTP. Skill tersebut akan dipergunakan oleh RTP untuk peningkatan usaha. Konsumen akan memperoleh laba. Kemudian, konsumen membeli kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Konsumen kemudian memakai barang dan jasa dan mengkonsumsi barang tersebut dengan pertimbangan manfaat dari barang yang dibeli dengan daya beli konsumen itu sendiri. Kemudian, konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah berupa pajak penghasilan atau PPh pasal 21, pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai. Peran rumah tangga produsen atau perusahaan. Yang pertama, rumah tangga perusahaan akan menggunakan faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Rumah tangga produksi juga menghasilkan barang dan jasa dan menyediakan barang kebutuhan manusia.
Rumah tangga produksi juga berperan sebagai pengendali penggunaan faktor produksi dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dari tenaga kerja asing. Rumah tangga produksi juga membayar pajak kepada pemerintah berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai. Rumah tangga produsen juga menerima subsidi dari pemerintah untuk keberlangsungan usahanya. Yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah menyediakan barang dan jasa. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai produsen atau BUMN. BUMN ini ditegaskan di dalam pasal 33 ayat 2 dan 3. Pemerintah juga sebagai konsumen, yaitu memakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemerintah juga memakai faktor produksi, misalnya pemerintah memakai tenaga kerja sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan. Pemerintah juga mengendalikan perekonomian dengan melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Pemerintah juga senantiasa menjaga stabilitas harga. Dan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat seperti fasilitas ekspor dan impor. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan tempat melakukan kegiatan ekspor dan impor, memberikan pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. Tempat menampung tenaga kerja berupa tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita, dan memberikan bantuan ketika terjadi bencana alam. Soal yang ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu naik turunnya suatu permintaan. Pertama adalah harga barang dan jasa. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Yang ketiga adalah selera konsumen. Yang keempat adalah harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Yang kelima, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keenam, perubahan mode, tradisi, dan selera. Yang ketujuh, hari raya keagamaan. Yang kedelapan, adat istiadat. Baik, perhatikan tabel berikut ini. Pada harga 10.000, kuantitas apel yang diminta adalah 60 kg. Pada harga 20.000, kuantitas apel yang diminta adalah 50 kg. Pada harga 30.000, kuantitas apel yang diminta 40 kg. Pada harga 40.000, kuantitas apel yang diminta 30 kg. Dan pada saat harga 50.000, kuantitas apel yang diminta makin menurun, yaitu 10 kg. Nah, jikalau kita mengingat hukum permintaan, jika harga barang naik, permintaan turun. Dan jika harga barang turun, permintaan akan naik. Jadi, ketika harga apel terus meningkat, maka kemungkinan yang dilakukan oleh konsumen adalah beralih kepada buah yang lain atau mengganti konsumsi apel menjadi konsumsi buah yang lain. Dan ketika harga turun, maka konsumen atau pembeli akan meningkatkan permintaan terhadap konsumsi apel. Yang kedelapan, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran adalah kemajuan teknologi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Yang keempat, peningkatan jumlah produsen. Yang kelima, peristiwa alam. Yang keenam, ekspektasi atau harapan produsen. Yang ketujuh, harga barang dan jasa lainnya. Baik, perhatikan tabel berikut ini. Pada harga 50.000, kuantitas apel yang ditawarkan itu 50 kg. Pada harga 40.000, kuantitas apel yang ditawarkan 40 kg. Pada harga apel 30.000, kuantitas apel yang ditawarkan itu adalah 30 kg. Pada harga apel 20.000, kuantitas apel yang ditawarkan itu 20 kg. Dan harga apel 10.000, kuantitas apel yang ditawarkan itu 10 kg. Jadi, dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan
harga meningkat sehingga kuantitas apel tersebut dijual semakin meningkat. Atau sebaliknya, pada saat harga turun, kuantitas apel yang dijualnya itu akan semakin sedikit. Dipengaruhi oleh faktor alam, dipengaruhi oleh biaya produksi, dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Hukum penawaran berlaku jika harga barang naik, maka penawaran naik. Dan jika harga barang turun, maka penawaran akan turun. Soal yang ke-9 adalah jelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi. Yang pertama adalah dimulai dari intensifikasi. Intensifikasi adalah cara yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, di mana adanya kegiatan intensifikasi di dalam kegiatan pertanian melalui panca usaha tani. Yang pertama menggunakan bibit unggul, yang kedua melakukan pemupukan, yang ketiga memberantas hama dan penyakit, yang keempat pengelolaan irigasi, dan yang kelima melakukan penyiangan terhadap tanaman. Yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah peningkatan dan perluasan produksi untuk meningkatkan produk baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kegiatan ekstensifikasi adalah menambah areal usaha, menambah tenaga kerja, menambah mesin-mesin, dan modal. Soal yang ke-10, jelaskan jenis-jenis permintaan. Permintaan yang pertama adalah permintaan efektif, di mana kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang dan jasa. Dia memiliki cukup uang untuk membeli dan sudah melakukan pembelian. Contohnya, Andi memiliki uang 100.000. Dia berkeinginan untuk membeli donat dan sate. Dia mewujudkan untuk melakukan pembelian tersebut, maka disebut sebagai permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang dan jasa. Dia memiliki cukup uang untuk membeli dan belum melakukan pembelian. Contohnya, Diki memiliki uang 200.000. Dia berkeinginan membeli sepatu, akan tetapi dia belum berkeinginan untuk membelinya, maka disebut sebagai permintaan potensial. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang dan jasa, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membeli dan dipastikan dia tidak melakukan pembelian. Dalam hal ini adalah permintaan absolut, disebut sebagai permintaan angan-angan saja. Soal yang ke-11 adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran. Baik, perhatikan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah berbanding lurus atau positif, di mana kurva penawaran bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Dan pergerakan kurva penawaran ke arah kanan itu menunjukkan bahwa jumlah barang yang ditawarkan itu akan semakin meningkat. Ada faktor-faktor yang menyebabkan naiknya pergerakan kurva penawaran ke kanan. Yang pertama, biaya produksi turun, teknologi semakin canggih, jumlah produsen bertambah, laba yang diinginkan meningkat, pajak turun, subsidi meningkat. Dan akibatnya, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan bertambah atau naik, sedangkan harga diasumsikan tetap atau ceteris paribus. Soal yang ke-12 adalah fluktuasi harga di pasar cenderung berubah. Pada saat harga 5.000, jumlah barang yang ditawarkan 100 unit. Ketika terjadi kenaikan harga menjadi 10.000, jumlah barang yang ditawarkan 200 unit. Buatlah fungsi penawaran pada fluktuasi harga tersebut. P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dibagi Q1. P dikurang 5.000 dibagi 10.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 200 dikurang 100. P dikurang 5.000 dibagi 5.000 sama dengan Q dikurang 100 dibagi dengan 100. 5.000 dikali buka kurung Q dikurang 100 tutup kurung sama dengan 100 dikali buka kurung P dikurang 5.000 tutup kurung.
5.000 Q dikurang 500.000 sama dengan 100P dikurang 500.000. 5.000 Q sama dengan 100P dikurang 500.000 ditambah 500.000. 5.000 Q sama dengan 100P. QS sama dengan 1/50P. Nah, ini adalah cara yang kedua. Cara yang kedua, kalian membuat 3 kolom, yaitu kolom harga dan kolom kuantitas, kemudian kolom perkalian. Nah, dalam hal ini, pada harga 5.000, kuantitasnya adalah 100. Pada harga 10.000, kuantitasnya adalah 200. Dan kalian kurangkan antara 5.000 dengan 10.000, yaitu 5.000. 100 dengan 200, yaitu minus 100. Q itu diperoleh dari silang. Pada kolom P, kita menuliskan di bawahnya sama dengan minus 5.000 Q, dan pada kolom Q, kita menuliskan di bawah minus 100P, diperoleh tadi dari pengurangan. Nah, bagaimana kita memperoleh harga 1 juta? 1 juta diperoleh dari pada baris yang kedua, yaitu 200 dikali dengan 5.000. Dan baris yang ketiga itu 1 juta, 10.000 dikali 100 sama dengan 1 juta. Jadi, 1 juta dikurang dengan 1 juta sama dengan 0. Minus 5.000 Q sama dengan minus 100P. Kita mencari fungsi Q, yaitu sama-sama dibagi 5.000. QS sama dengan 1/50P, sama dengan jumlah yang tadi. Bagaimana kita mencari fungsi PS? Sama seperti yang tadi. Kolom yang pertama adalah kolom kuantitas atau Q. Kolom yang kedua adalah kolom price atau harga. Dan kolom yang ketiga adalah kolom perkaliannya. Pada kuantitas 100, maka harga 5.000. Kuantitas 200, harganya 10.000. Kita kurangkan 100 dikurang 200 sama dengan minus 100. 5.000 dikurang 10.000 sama dengan minus 5.000. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada kolom Q, maka kita silangkan minus 100P. Dan pada kolom P, kita silangkan menjadi minus 5.000 Q. Dan 1 juta diperoleh dari 100 dikali 10.000, dan satu lagi 1 juta diperoleh dari 200 dikali 5.000, yaitu sama dengan 1 juta. 1 juta dikurang 1 juta sama dengan 0. Minus 100P sama dengan minus 5.000 Q. Untuk mencari fungsi PS dibagi dengan 100. PS sama dengan 50P. Baik, soal nomor 13. Berdasarkan tabel di bawah ini, buatlah fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Tabel ini menyediakan pada saat harga 150, kuantitas yang diminta 10 dan kuantitas yang ditawarkan 20. Pada saat harga 155, kuantitas yang diminta 5 dan kuantitas yang ditawarkan 25. Baik, kita mencari fungsi permintaan terlebih dahulu, yaitu harga, ada kolom kuantitas dan kolom perkalian. Pada harga 150, maka kuantitasnya 10. Pada harga 155, kuantitasnya 5. Kita kurangkan yang untuk harga dulu. 150 dikurang 155 sama dengan minus 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan 750 diperoleh dari 150 dikali 5. Dan 1550 diperoleh dari 155 dikali 10. Dan kita kurangkan 750 dikurang 1550 sama dengan minus 800. Jadi persamaannya sama dengan minus 5Q sama dengan 5P dikurang 800. Untuk mencari fungsi QD sama-sama dibagi minus 5, yaitu Q sama dengan minus P ditambah 160.
Bagaimana dengan fungsi penawaran? Tetap seperti fungsi permintaan. Pada saat harga 150, kuantitas yang dijual atau ditawarkan 20. Pada saat harga 155, kuantitas yang ditawarkan itu meningkat menjadi 25. Kita selesaikan terlebih dahulu kolom harga. 150 dikurang 155 sama dengan minus 5. 20 dikurang 25 sama dengan minus 5. Untuk kolom P, minus 5 disilangkan yaitu menjadi minus 5Q. Dan untuk kolom Q, minus 5 disilangkan menjadi minus 5P. Dan untuk mencari jumlah 3750 diperoleh dari 150 dikali 25. Dan untuk mencari jumlah 3100 diperoleh dari 155 dikali dengan 20. 3750 dikurang 3100 menghasilkan 650. Persamaannya, minus 5Q sama dengan minus 5P ditambah 650. Kenapa ditambah 650? Karena hasilnya adalah positif. Untuk mencari fungsi QS, maka sama-sama dibagi dengan minus 5. Untuk mencari fungsi penawarannya, QS sama dengan P dikurang 130. Soal 14. Berdasarkan tabel di bawah ini, maka besar koefisien elastisitas permintaannya adalah baik. Pada saat harga 300, jumlah barang yang diminta 800. Pada saat harga 200, jumlah barang yang diminta itu 1.500. Baik, elastisitas demand sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P0 dibagi Q0. Elastisitas demand sama dengan 1.500 dikurang 800 dibagi 200 dikurang 300 dikali 300 dibagi dengan 800. Elastisitas demand sama dengan 700 dibagi minus 100 dikali 300 dibagi 800. Elastisitas demand sama dengan minus 3,37. Nah, minus tersebut harus dimutlakkan menjadi positif. Elastisitas demand sama dengan 3,37 atau disebut sebagai permintaan elastis lebih besar dari 1. Soal ke-15. Pada masa pandemi ini, toko X menaikkan harga kemeja per unit semula 200.000, naik menjadi 300.000. Hal ini diiringi naiknya jumlah penawaran dari 1.500 unit menjadi 2.500 unit. Maka, koefisien elastisitas penawaran dari kenaikan harga tersebut adalah, baik kita cari dengan menggunakan rumus, elastisitas supply sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P0 dibagi Q0. ES sama dengan 2.500 dikurang 1.500 dibagi 300.000 dikurang 200.000 dikali 200.000 dibagi 1.500. ES sama dengan 1,3 atau disebut sebagai penawaran elastis. Soal ke-16, diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 20 dikurang 0,4 Q. Jika jumlah yang diminta berubah dari 5 unit menjadi 10 unit, maka besar koefisien elastisitasnya adalah, baik kita cari terlebih dahulu adalah harga pertama dan harga kedua. Harga pertama dan harga kedua kita cari dari kuantitas 5 dan kuantitas 10. Jadi dari persamaan 20 dikurang 0,4 Q kita masukkan jumlahnya 5 dan jumlahnya 10. Baik. Kuantitas 1 sama dengan 5, PD sama dengan 20 dikurang 0,4 Q. 20 dikurang 0,4 dikali 5 sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Pada kuantitas 2, yaitu 10, PD sama dengan 20 dikurang 0,4 Q sama dengan 20 dikurang 0,4 dikali 10. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Nah, jadi angka tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus. Delta Q dibagi delta P dikali P0 dibagi Q0. 10 dikurang 5 dibagi 16 dikurang 18 dikali 18 dibagi 5 sama dengan minus 9. Jadi, minus 9 dimutlakkan menjadi positif. Elastisitas demand sama dengan 9.
atau disebut sebagai permintaan elastis lebih besar dari 1. Soal 17. Terdapat fungsi permintaan QD sama dengan minus P tambah 20 dan fungsi penawaran QS sama dengan 2P. Jika ditetapkan pajak sebanyak 5 per unit, maka harga keseimbangan setelah pajak adalah QD sama dengan QS. Minus P ditambah 20 sama dengan 2P. Minus P ditambah 20 sama dengan 2, buka kurung, P dikurang 5, tutup kurung. Minus P ditambah 20P sama dengan 2P dikurang 10. 20 ditambah 10 sama dengan 2P ditambah P. 30 sama dengan 3P, P sama dengan 10. Kemudian, P sama dengan 10 disubstitusikan ke dalam QD. Minus P ditambah 20. Minus 10 ditambah 20 sama dengan 10. Jadi, keseimbangannya adalah 10,10. Baik, soal yang terakhir. Jika Anda mempunyai uang 340.000 yang membelanjakan untuk barang X seharga 4.000 dan barang Y seharga 8.000. Apabila kepuasan total ditunjukkan dengan persamaan, total utility sama dengan 4x kuadrat ditambah y kuadrat, maka kombinasi barang yang dikonsumsi adalah, baik kita masukkan rumus, marginal utility X dibagi dengan harga X dikali marginal utility Y dibagi dengan harga Y, dan X dikali PX tambah Y dikali PY sama dengan B. 8X. 8X diperoleh dari turunan 4X kuadrat dibagi dengan 4.000. 4.000 diperoleh dari harga barang X dikali 2Y. 2Y diperoleh dari turunan dari Y kuadrat dibagi dengan 8.000. 8.000 adalah harga barang Y. Kali silang, 8.000Y sama dengan 64.000X. Y sama dengan 8X. X kali PX ditambah Y dikali PY sama dengan B. 4.000X ditambah 8.000Y sama dengan 340. 4.000X ditambah 8.000 dikali 8 sama dengan 340. 4.000X ditambah 64.000 sama dengan 340. 4.000X ditambah 64.000 sama dengan 340. 68.000X sama dengan 340. X sama dengan 5. Y sama dengan 8X. Y sama dengan 8 dikali 5. Maka kombinasi barangnya adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 40. Achievers, demikian pelajaran dan pembahasan kita review persiapan akhir semester. Semoga kalian dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh hasil yang terbaik. Sampai ketemu di tahun depan, jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih.